everyone, happy Sunday and welcome to GBI Toronto Sunday Service. Senang sekali bisa ketemu kalian semua di minggu pagi ini untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Sebelum kita mulai ibadah kita di minggu ini, mari kita sama-sama lihat dulu kegiatan apa aja yang akan kita lakukan di minggu ini. Jangan lupa ya untuk ikutin semua kegiatan tadi. Dan juga sekarang kan kita lagi stay at home. Make sure kita melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, membangun diri kita, dan juga membangun relationship kita bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang mari siapkan hati dan diri kita untuk masuk ke ibadah. Jangan tidur-tiduran, duduk yang benar, dan juga jangan main HP. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang mendistract. Selamat beribadah. Father, we want to thank you for this beautiful morning that you've given us, that we could gather here again today to worship you, God. If another week has passed, another day has begun, it is all because of your grace, God. So we want to thank you for everything that you've done for us until this very moment, for blessings known and unknown to us. Untuk campur tanganmu, bahkan dalam hal-hal yang kami tidak sadari. For you are a God that works even behind the scenes. So Father, this morning, we want to present this song to you, to show you how grateful we are for everything that you've done for us. Banyak yang kau perbuat
di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Come, church, let us pray. Father, we thank you, Lord, for today. Kita bersyukur, Tuhan, kalau misalnya kasih setia Engkau ada bersama kami di sepanjang hidup kita, Tuhan. We thank you, Lord. We thank you for this beautiful morning. We thank you for your blessings, Lord, that you've poured upon us. We thank you that we don't need anyone for us to tell us that we're blessed, Lord. We know that we are. We thank you for the people that you've placed in our lives, Lord, because they too are blessings, Lord, that you've given us. So we thank you, and we thank you for healing, Lord. We thank you that you're not a God who only listens to our prayers, Lord, but you also answer them, Lord. We thank you that when we called on your name, that you stepped into your power and you saved everyone who was sick, Lord. We thank you for the decreasing number of cases, Lord, here in Ontario. We thank you that when we put our hope and when we put our confidence in you, Lord, that you never even once failed us, Lord. We thank you for your guidance in our church organization, Lord. We thank you that you listen to our prayers, that you guide us in every steps of our way, Lord. We thank you that you were there in all decisions that were made, Lord. So with that, Father, I also want to pray for unity, Lord, in our church. I pray for the new appointed co-leaders, Lord. I pray for the new teams, Lord, that were formed. I pray that you grant us patience and love and compassion to work together, Lord, as a family. I pray, Lord, that in this season that you teach us what it means to work together as one body of Christ to glorify your name, Lord. Father, I also pray for everyone else who are still applying for internships, Lord. I pray for all job applications that are sent in, Lord. I pray for any upcoming interviews, Lord, that people may have. I pray that in the season of waiting, that you teach us to put our trust in you, Lord, so that we have faith that you're gonna place us in the best position in the right time, Father. Lord, I also want to pray, Lord, for those who are
feeling a little overwhelmed, Lord, with the amount of work that they have to do, I pray that you whisper them your peace, Lord. I pray for those who are lonely. I pray that you whisper to them, here I am, right by your side. So I pray, Lord, may it be that in this season that you give us the awareness, Lord, for us to feel your presence in each and every one of our rooms, Lord. Father, I also pray for us to be more consistent, Lord, and for us to be more persistent in upholding integrity, Lord. Father, teach us how to fight our flesh each day, Lord. Give us the strength, give us the power to fight against the flow. I pray, Lord, that may you shape us, that you mold us, so that we may be more of like you, Jesus. I thank you for your guidance. I thank you for your goodness, Lord. And more than that, I thank you that when you call us, and not only that you equip us, Lord, but you also heal us and that you also make us whole. So Father, I thank you for that we never fail, Lord, to see your goodness in our lives, Lord. In the name of Jesus, I pray. God, you're So good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. God, you're so good. You're so good, you're so good, oh God. You're so good, In every season, oh God. God, you're so good, you're so good to me. God, you're so. Come and lift up your voice and sing how God, you're so good. God, you're so good, you're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good to me. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved. Jesus' name, highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory
Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas
hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni untuk hatiku. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kan ku kuduskan hatiku, Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan.
Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Well, good morning Canada. Dari Jakarta, Pastor Indri di sini. Saya mengucapkan terima kasih ke Pastor Edi Gunawan yang telah mengundang untuk saya bisa membagikan pesan Tuhan di di waktu seperti ini, di pandemi global COVID seperti ini. Dan saya mau kirimkan salam damai sejahtera dari kerajaan surga, bukan dari bumi tapi dari kerajaan surga. Karena kita yang sudah pindah dari gelap ke terang, tentu kita fokusnya ke atas bukan di bawah. Ke kerajaan surga bukan urusan yang di bumi. Nah, bagian kita di bumi, kita menjadi terang dunia, garam dunia. So saya mau ucapkan shalom juga kepada Pastor Michael and Ruth, BIC Calgary, juga Pastor Eddie, BIC Vancouver, dan semua jemaat yang terkasih, dan juga salam jumpa kembali, salam kenal kepada pastor dan jemaat GBI Toronto. Oke, nah, kita akan mulai dalam doa untuk mendengarkan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk kehidupan kita secara tubuh Kristus secara global. Kita nggak bisa beda-bedakan negara, suku, bangsa, dan bahasa. There's only one body of Christ, and Jesus is the head. Dan kalau satu anggotanya sakit, seluruh tubuhnya sakit. But you know, thank God, the head is never ill. Kepalanya nggak pernah sakit, nggak pernah pusing, nggak pernah nyut-nyutan, nggak pernah migrain. Because the head is Jesus Christ. Adalah Raja segala Raja kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami terima kasih. Karena dalam situasi badai, kondisi ancaman daripada global pandemic COVID-19 yang menerpa juga hubungan manusia yang rusak, adanya rasisme, adanya hoax yang merajalela, adanya krisis ekonomi, krisis keselamatan jiwa, keselamatan tubuh, kesehatan tubuh manusia, unprecedented number of illness, rumah sakit fully booked, dokter nggak mampu lagi melayani pasien-pasien COVID yang bertambahan. Dan kami juga mendengar ada 5 Perdana Menteri negara Eropa yang mundur karena sudah nggak mampu lagi menjadi pemimpin di negaranya. Bapak, kami sadar sekarang di musim seperti ini, bahwa tanpa Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa. Kita percaya dan kita merendah hati terima kebenaran yang Kau katakan di Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Di luar Engkau Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. So let the church be in you and remain in you and abide in you. Sebagai ranting yang mengandalkan seluruh nutrisi hidupnya dari pokok yang benar. We don't want the false vine, we want the true vine, Jesus Christ. Urapi firman-Mu, urapi bibir tanah liat ini, urapi hati yang mendengar, yang mencari suara Tuhan, yang rindu mendengar jawaban Tuhan dari langkah per langkah, iman per iman. Urapi kami semua untuk mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepada kami melalui firman yang dibagikan hari ini. Minggu tanggal 31 Januari 2021. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Amen. Well, saya masuk ke hari ini membawa apa yang really speak to my heart dan bicara mengenai transformasi.
dari dalam saya yang dikerjakan oleh tangan Tuhan because of the choice that I make. Karena pilihan yang saya pilih, the decision that I choose, yang akan menentukan what's gonna be my next month, my next year. Okay? And saya sebut tanggal 31 Januari, do you realize 1 bulan pertama di tahun baru kita sudah lewat? And how do we finish 2020? What have we become in 2020? And what are we going to do in 2021? Kita dikasih 365 hari sama Tuhan. What are we going to do about it? Nah, saya katakan sekali lagi, ini musim di mana seluruh dunia, terutama negara adikuasa yang kita lagi lihat penginaugurasian presidennya dan wakil presidennya, dan apa yang terjadi dengan semua pemerintahan baru ini dan pilihan-pilihan mereka, we are watching it live di seluruh internet, di seluruh media TV Amerika Serikat yang tersedia di seluruh dunia. And we are grieving. Ini kita berduka. Kita betul-betul sedang hidup di masa gereja menjadi seperti gereja Laodikia. Gereja yang dimuntahin Tuhan. You know, gereja yang suam-suam kuku. And you know, dengan saya mengalami transformasi for the past, is a transformational work, is a journey, is not a one-time thing. Metanoia atau pertobatan itu ongoing, from glory to glory, from faith to faith, from day to day, from hour to hour, moment to moment. Nggak ada orang bertobat altarku rebah kelar pasti berubah. No, perubahan kita tuh seperti caterpillar. Dari caterpillar yang lapar terus makan daun, kemudian tiba-tiba dalam masa yang ditentukan Tuhan, dia berubah kulit dan sekarang kulitnya jadi kepompong. Kepompongnya jadi warna hitam yang nggak menarik. Dan kita nggak tahu ada apa di dalam itu, nggak bisa lihat, dan nggak bisa sobek. Nanti pasti tujuan akhir dan maksud Tuhan untuk si caterpillar nggak jadi. Of course kita tahu ujungnya pada waktu Tuhan, di musimnya Tuhan, at the right time, in the right season. Karena di bawah kolong langit ada waktu, musim, ada waktunya, masanya, di mana itu kepompong sobek sendiri dari dalam. Kita nggak lihat wujud ulet-ulet yang ulet-ulet itu lagi, yang ugel-ugel gitu, yang menjijikan, yang geli gitu, tapi menjadi makhluk yang berbeda yang kita nggak pernah kenal, nggak pernah bayangkan. Kupu-kupu yang indah, whatever color is the wing, kita nggak tahu. Only God knows. Bagaimana Anda melihat hidup Anda dari 2019 Wuhan dinyatakan di dalam state pandemi karena corona, karena coronavirus, sampai mendunia ke Amerika, ke negara Asia lainnya, ke Amerika, ke Eropa, you know, sampai ke Indonesia. Enggak ada satu negara yang di-exempted. We all going through it. Kita lagi mengarungi badai gelombang coronavirus dengan varian-variannya, dengan vaksin yang sedang diselidiki, sedang dicoba, sedang diuji, manusia menjadi kelinci percobaan. I don't know about you. Life is just such a mess. But remember, di tengah-tengah keberantakan ini, Tuhan mau membentuk suatu perubahan transformasi caterpillar menjadi kupu-kupu. Dari manusia berdosa, manusia yang hilang wujud rupa Allahnya. Semenjak Adam dan istrinya memilih jalan sendiri, nggak mau percaya sama kasih Allah. Menjadi hakim atas hidupnya sendiri. Take matters into their own hand. They choose whom to follow. Of course kita tahu semua they follow the devil. And of course kita menjadi pewaris dari apa yang mereka pilih itu. Dari generasi sampai generasi. This is our 6,000 year. Kita menuju tahun ke-6,000 ya. Di tahun kalender Ibrani. So life is a journey. And God is still on the throne. Dan kalau kita nggak mau melalui proses yang pelan, yang lambat, tetapi for sure. Tidak ada faktor apapun yang bisa mengabortus transformasi hidup kita dengan goal Roma 8 ayat 29 where we become like Jesus again. Seperti Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia itu satu-satunya wujud makhluk yang serupa gambar rupa Allah. Gak ada babun, gak ada kera, gak ada orang hutan, gak ada siapapun yang menyerupai Allah. Ya, so jangan kita diturunin dengan ilmu pengetahuan yang otak manusia terbatas bikin. So, apakah
semenjak deklarasi global pandemic COVID-19 and passing through 2020, selama ada di kapal, kalau nakoda, gembala kita adalah Yesus Kristus, pemimpin iman kita dan penyempurna iman kita sesuai Ibrani 12 ayat 2. Dan kita akan mengarungi badai ombak yang menerpa. Kita semua akan sampai mendarat di dermaga yang Tuhan mau. Nggak mungkin enggak. Karena kita dapat kompas. And Jesus is the compass of our life. Our pastor's life. Saya sebagai gembala, my life has to be on Jesus. Kalibrasi tiap hari. Okay? Tiap hari realigning my will to God's will. Kalau saya realign to Jesus, the author and finisher of our faith, you don't have to worry. Because then Jesus become our nakoda. When Jesus become nakoda, ingat di Markus 4. Di tengah badai aja dia tidur kok di buritan kapal itu. Pakai bantal laginya. And deep sleep laginya. Agak ngorok kali. Tapi gak kedengaran ngoroknya kan ada ombaknya lagi ngamuk kan. Tapi ke-12 muridnya panik parno. Depresi, stres. Gak mungkin sakit mental semua keluar semua hari itu loh. And then dibangunin sama murid-muridnya. Dan apa yang bangunin Yesus? Kau gak peduli ya kita binasa ya. Yesus didakwa loh. Yesus dijudge loh. You are ruthless. You are unloving. You don't care for us. Is that character of God? Seringkali kita pahit dengan hidup ini. Karena kita gak kenal karakter Allah. Apapun problem yang kita alami. Musibah, krisis yang kita alami. Alkitab kita aja penuh krisis kok. Kenapa kaget kalau kita ngalami krisis? Get used to it. Surat Rasul Petrus di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 20 you know. Jangan shock, jangan heran kalau kamu jatuh dalam pelbagai musibah, krisis, masalah, penderitaan. Get used, church. Bumi ini bukan ini bukan negeri kita, akhir kita. Negeri akhir kita adalah sorga. We will go through pain and suffering. Get used to it. And 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Kan cuma sebentar aja. And you know I like it the way Peter wrote it. Kan kita semua dengan seluruh brothers di seluruh dunia. Kita ngalami loh. Semua gak ada orang Kristen yang gak ngalami penderitaan. You know what penderitaan is? A purifying fiery furnace. Itu tempat perapian, dapur perapian untuk pemurnian iman kita. Whom do you believe? Mammon or Jesus? Setan selalu nawarinya mammon dan cepat kaya. Nggak ada tuh yang lambat jadi caterpillar, berapa lama jadi ulet-ulet menggelikan sampai ganti kulit sampai jadi kepompong, berapa lama di dalam kepompong, pecah kemudian sobek kepompongnya jadi terbang tinggi, jadi si butterfly yang cantik. The devil doesn't believe that. Now you worship me now. Lihat pencobaan dia ke Yesus di Matius 4, Lukas 4. Sekarang nyembah aku sekali aja. I give you all the kingdom of the world. Setan itu lupa daratan. Bukankah si Yesus yang bikin setan dan yang punya the kingdom of the world belong to Jesus? Wahyu katakan, Wahyu 11 ayat 15 I think ya. Pastor Edi kita lagi baca kitab Wahyu. That the kingdom of the world will be the kingdom of God. Masa dia suruh cium kakinya setan untuk menjadi raja dan memiliki kerajaan bumi ini? Come on. Because Jesus was tested. Dia punya identitas is not in what he did, what he can do, what he has, what his achievement is. Itu bukan identitas track recordnya Yesus. Itu bukan resumenya Yesus. Resumenya Yesus cuma satu. He's deeply rooted, anchored in the love of God. Sampai bapaknya mendeklarasi di bawah langit kebuka. Waktu dia dibaptis di sungai Yordan, Roh Kudus turun sebagai bentuk merpati. And the Father says what? My son, this is my son, in whom I'm well pleased. Kalau akar kita, we know that we will loved by God. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, Allah dulu mencintai kita, makanya kita bisa mencintai Allah. Jangan GR, bukan kita yang mencintai Tuhan pakai kekuatan kita, nggak ada bahan mentahnya. Kan dosa udah merusak kita. Roma 3 ayat 10 sampai 23. Nothing good in us. Nggak ada yang nyari Tuhan, nggak ada yang peduli Allah. Semua ada hilang kemuliaan Allah. So it's God's mercy
God's grace datang ke kita. Satu-satunya kepercayaan yang saya bangga tuh ya, itu kekristenan. Kenapa? Agama lain itu manusia berbuat segala macam hal untuk mencapai Allah. Itu agama tuh. Do this so that you can become ini. Lakukan ini, nanti kamu akan nyampe ke nirwana, ke surga, nanti dapat pahala. You do. Kristen berkata apa? Jesus says what? Done. It is done. And by grace you receive it. If you believe. Makanya keselamatan itu by grace through faith. And faith comes by hearing. Hearing of what? The word of Christ. Christ is what? Resurrected Jesus. Yesus yang bangkit dari mati. He is alive. He's talking, walking, and being with you. Dia gak ada kerjaan lain bangkit dari mati kecuali menemani kita. He is Emmanuel. Bukankah kita baru merayakan Natal? Let's prove it. Biar kita diuji deh. Bener gak kita tiap hari jalan sama Tuhan? Jangan cuma ngomong Emmanuel, tapi you're not living with Emmanuel. Karena Emmanuel artinya Allah menyertai kita. So, is He with us? Are we forgetting that He is with us? Kalau God is with us, who can be against us? Right? Nah, jadi di musim ini, kita semua kehidupan kekristenan kita, our spiritual formation, our discipleship by Jesus, sesuai Yesaya 54 ayat 13, God will disciple your children. Dan baru saat itu, peace beyond understanding, shalom of God, prosperity of God will be filling your life. My people, my nation, Israel. Kita kan Israel rohani. Ada Israel jasmani, ada Israel rohani. Anda dan saya, because we born again in the spirit and in water. Right? So di musim ini, penderitaan itu ada pemaknaannya. Kita lagi baca bukunya Viktor Frankl, seorang Yahudi Swiss, dari Vienna, yang bisa lepas dari 4 kali concentration camp. Ayahnya meninggal karena gak tahan mental. Mami dan adik-adiknya dibakar di gas chamber. Ternyata gas chamber itu bukannya dikasih gas, dihembuskan. Dibakar kayak kremasi hidup-hidup. So you know where Hitler di mana, Anda tahu kan ya. Nah, so dia bakar badannya orang gak berdosa, gak bersalah, gak melakukan apa-apa kok dibakar hidup-hidup. Tapi kan si Hitler jadi di api kekekalan kan. Kalau nyawanya orang tuanya Viktor Frankl, seorang dokter neurologist yang menjadi psychiatrist, and dia tulis buku yang you need to read, namanya The Meaning of Life, The Search of Man. Aduh, bagus sekali. Read that book supaya Anda nggak kaget kalau Anda bisa memaknakan the meaning of suffering, you will make it. Jadi di 1 Petrus 5 ayat 10, Rasul Petrus berkata, seluruh dunia, semua saudara-saudara kita akan mengalami penderitaan kok. Tapi tujuannya apa? Menguatkan, meneguhkan, memurnikan, membangun, sehingga rohanimu seperti Kristus. Hanya Petrus yang berkata, bumi ini bukan negara kita loh, kita ini cuma perantau. So focus on our eternal country, our nation, our country is heaven with Jesus forevermore. Amen. So hari ini saya berikan reflection saya, judulnya Am I a busy leader or am I a healthy leader? Saya ini pemimpin yang sibuk atau pemimpin yang sehat mental, dewasa rohani. Buku yang saya pakai untuk menjadi panutan dan mentor saya adalah buku ini. Seri dari Peter Scazzero, yang ini kebetulan saya ambil yang istrinya tulis, The Emotionally Healthy Woman. Ini bicara mengenai 8 hal yang Anda mesti tinggalkan. Jangan percaya, jangan terima itu. Okay? Apa kata orang, apa kata budaya, apa kata dunia. Quit from the value of the world and embrace the value of God the Father. Apa sih value-nya? People is everything. Jiwa-jiwa manusia itu berharga, mahal. Sampai dibayar pakai nyawanya Tuhan sendiri yang inkarnasi jadi manusia. Kita dibayar, ditebus, dibeli dari cengkraman setan. Sistem setan. Dia put
putuskan dari kita saat kita terima Yesus. Dan dengan kuasa kebangkitannya kita pindah dari alam dunia iblis ke alam sorga. Anda beli yang bukunya yang saya pakai sampai hari ini udah 5 tahun nih, belum stop diulang terus. Is buku yang menjelaskan you cannot be spiritually healthy tanpa atau spiritually mature tanpa emosinya sehat. Jadi kalau Anda mau lihat orang itu dewasa rohani seperti Yesus apa enggak, lihatnya dari emosinya. Lah emosi kita kelihatan sehat nggak sehat kapan? Di tengah badai, di tengah krisis, di tengah aniaya. Itu alat pemurniannya Tuhan. Sama dong kayak bejana aja Yeremia 18. Tuhan membuat bejananya dari tanah liat. Dia tukang penjunan, oke, Anda taruh itu di on the wheel. Setelah dibentuknya dia dapat apa yang dia mau. Itu bejana diapain saudara-saudara? Masuk oven 4700 Fahrenheit. Sampai diglasur, sampai mengkilat, sampai gak kelihatan tanah liatnya lagi. Kita seperti itu. Kita akan masuk pemurnian sampai sinar kemuliaan Tuhan saja yang kelihatan di kita. 2 Korintus 3 ayat 16-17. When one heart turn to God. Maka kita yang percaya pada Allah, yaitu roh, Allah adalah Allah kita, akan memerdekakan kita dari sistem dunia yang mematikan. Dan kita dengan muka tak berselubung mencerminkan Kristus. You and me, the church supposed to reflect God's character. Nah makanya untuk Anda dan saya bisa pegang di tengah badai, yang dipegang tuh janji Allah. Nah janji Allah itu nggak akan ada modalnya, nggak ada bobotnya kalau Anda tidak kenal karakternya. Pembuat janji itu Anda percaya nggak orang bisa dipercaya? Nah, karena Adam dan Hawa gagal di Taman Eden. Begitu gagalnya nyata belak-belakan. Sampai perkataan rayuan penipuan si iblis dibeli. Perkataan Allah nggak dibeli. Coba. Berarti dia nggak percaya bahwa Allah mengasihi mereka dong. Dan gak bisa percayakan hidup mereka dikasih Allah. Bohong kalau Allah mengasihi aku semua. Dipertanyakan by the rebellious act. Remember, rebellion is sin. And that's because they don't trust God. Yohanes 6 ayat 25 katakan itu. Satu aja kok yang kamu perlu lakukan. Believe in the Son whom God sent. Jangan lihat tanda-tanda mujizat. 5 roti, 2 ikan jadi 5.000 roti, 5.000 ikan. Plus istri, plus anak, plus itu jadi 20.000 roti dan ikan, 7.000, 4.000 roti, 4.000 ikan lagi, 22 kali diulangi, mata melihat, kusta sembuh. Jangan lihat tanda itu. Lihat tanda Yesus and believe in Him. Percayalah pada Dia yang diutus Allah Bapa. You know our testing? All to purify. Makanya kan memurnikan, Yakobus katakan. Dan 1 Petrus 1 berkata, memurnikan iman. Iman itu apa sih? Belief of something yang kita belum lihat. Itu bukti sesuatu yang kita belum terima. That is trust. Do you trust your life? Your whole life. Sampai kepada ubun-ubun saraf limpa Anda, pankreas Anda. Do you rest in the love of God? Do you believe He love you? Nah kalau Anda mau tahu Anda gagal cinta Tuhan, gampang. Anda gak bisa mencintai saudara seiman. Hubungan horizontalmu hancur-hancuran. Gak bahagia, gak romantis perkawinan. Anak-anak gak betah di rumah, cekcok terus. Itu bukti Anda gak mengasihi Allah. Why? Sebab imannya gak gagal dimurnikan. So, terima penderitaan itu. Dan terima pemaknaannya apa. What's the meaning of that suffering? Ask God. Nah kalau ngerti, you be purified. Dan Anda semakin hari semakin serupa Kristus. That's the goal. So di musim ini saya mau tanya pada kalian. Are you tired? Are you exhausted during this year of the global pandemic COVID-19? Since 2019, now we are in the second month, going to the second month tomorrow of 2021. Would you believe it? We passed through 2020. What have you become? Do you become more like Jesus? Or you become like the world? Anda reaktif atau responsif? Reaktif adalah emosional.
responsif adalah keputusan memilih seperti Tuhan. Now, kalau Anda tired and exhausted, today God wants to speak to you. To the world that is exhausted. I think kita melihat Washington DC seperti kota haunted city, kota hantu loh. Isinya cuma tank sama tentara. Nggak pernah Washington ibu kota negara Amerika Serikat sepi sekali pada hari presiden diinaugurasi. Kayak kota hantu. So today saya mau menjadi orang yang mengalami pemurnian for the past 6 years. And I have chosen by God's grace, He gave me the book by Peter and Gary Scazzero. Yang judulnya Emotionally Healthy Spirituality Icebox. Mengenal gunung es yang di bawah permukaan yang kamu tidak pernah tahu. Tapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah godaan, temptation, there is testing and there is temptation. Temptation itu nafsu digairahkan. Ujian itu bukan nafsumu, kehendakmu, pilihanmu diuji habis. Mau jalannya Tuhan atau jalannya dunia. Jalan enak, jalan yang lebar, apa jalan yang sempit. Now those two ada meaningnya. Kalau Anda mengalami godaan, jangan bilang aku gak kuat jadi aku jatuh. Loh, kamu tuh lagi diuji. Ayo warga negara atas apa warga negara bumi? Kalau atas ya kamu pilih. Jalannya gak enak, sempit, pintunya sesek. But that's the way of life. And that's where you find Jesus. Nah, saya mau jadi kayak pramugari pesawat terbang, bikin your flight attendant, dan dimana bahwa kalau orang itu mengalami state of emergency, biasanya kalau kita sebelum tinggal landas ya, before the plane depart from the tarmac, and then the stewardess will demonstrate all the safety feature of the flight. And I like to sit on the emergency seat. So there's a special stewardess who will give extra warning and what we must do, how we need to open the emergency door. Ada ekstranya. Tapi one of the thing that we need to do during emergency is nanti dalam kondisi tekanan di dalam kabin pesawat, tekanan berat akan turun secara otomatis. Oxygen mask. Coba ulangi lagi. Masker oksigen. Katakan lagi, masker oksigen. Jadi bukan masker-masker yang warna-warna ya, yang kita bisa beli sebagai fashion, pakai logo-logo, enggak. Ini masker yang nyambung ke tabung oksigen. Nah, kalau dipakai masker tidak ada oksigen, mati kita di dalam kabin pesawat. Belum bisa nolong orang, sudah mati duluan. Dan kalau nggak pakai dulu masker oksigen, yang peraturannya kan begini. Semua orang tua dengan anak, orang tuanya mesti pakai dulu. Atau kalau Anda orang yang sehat, di kiri kanan Anda, di belakang Anda mungkin ada orang yang lumpuh, disable. Anda yang nomor 1 kalau mau nolong orang, mohon pakai dulu masker oksigennya, or the oxygen masker. You put on first. Saya pikir kok egois banget ya, ternyata masuk akal. Because we cannot give what we don't have. Kalau kita sendiri run out of oxygen, how can we help people who is running out of oxygen? Dan gak ngerti, bagaimana anak kecil gak ngerti, baby gak ngerti makanya gimana. So the parents have to put it on first and then the kids. Demikian pula saya, para gembala. Di tengah badai ini, gak semua jemaat itu rohaninya dewasa. Sehingga banyak jemaat yang emosional, panik, parno, stres, depression, bipolar, you name it. Mental illness is rampant. What would the pastor do? Of course the pastor need to put on the oxygen mask so that we can help. Who is the source of, jadi O2 itu kan sumber kehidupan ya, sehingga paru-parunya bisa bekerja kan. Darah bisa merah terus karena ada oksigennya kan. Nah, so what is our oxygen as leaders of the church? As family leaders, kepala keluarga, para gembala, para eksekutif pemilik perusahaan. What is your oxygen mask? Di dalam krisis badai seperti ini dan kita di tengah-tengahnya loh. Kita lagi ngarungi loh. What is our oxygen mask? Of course, kembali kepada Yesus, the author and finisher of our faith. Nah, kalau saya nggak deket dan terus
depending on Jesus. Oh, tadi waktu doa saya sebut Yohanes 14 ayat 5. Di luar aku, Anda gak bisa buat apa-apa. Apart from me, you can do nothing. Virtually nothing. When you are broken your relationship. You see, agama itu the doing. Kekristenan is relationship. Relationship membutuhkan Anda ketemu orangnya terus. Ada konektivitas terus. Nggak bisa based on track record. What you do, what you did, what you are doing to do. But who you are. Who are you? And what is your relationship with God? Oh, I'm His child. Aku anak Allah. Paulus tulis kepada jemaat di Efesus, sebelum dunia dijadikan kita udah ditentukan jadi anak Allah kok, yang dikuduskan bagi Dia aja. Isn't that a privilege? So our identity is His child, the child of God. And if we don't behave becoming a child of God, something is very wrong. Makanya kita dikasih Roh Kudus di dalam kita. Itu adalah Efesus 1 ayat 13-14, meterai, the seal that we belong to Him. Kita udah dibeli sama Yesus. Nah, hari ini saya pakai oxygen mask because every day based on this book kita diajarin what is missing in our life. The church identity has been a busy church. Church yang tergesa-gesa, mesti bikin ini, mesti ini, programnya banyak banget loh. Padahal di tengah-tengah WFH, work from home and school from home, the lifestyle of the household udah berbeda. Because the world is changing because the global pandemic COVID-19, kita juga mesti berubah dong. Nggak bisa nuntut hidup seperti sebelum ada COVID dan maksa hidup kayak gitu terus. No, we need to change. Right? Business also change. Restaurant cannot open. Can only accommodate 25% of the restaurant capacity. All have to be done by online. So marketing is no longer using billboard. Marketing now is by social media. So everybody need to learn social media. We need to be a friend to the young generation, to the Gen Z, to the millennial who are at with the digital world. They are digitized people yang dalam sekejap detik dapat informasi. Kalau kita kan masih pakai buku, pakai fotokopi, dicatat di stabilo. Anak-anak ini udah nggak pakai, semuanya highlight on digital. Now, saya mau Anda semua di musim ini don't lose your oxygen supply, the very breath of God. Yang bikin manusia awalnya jadi makhluk hidup cuma satu, the breath of God. And ini buku mengajarkan that every day you need to have a rhythm of life seperti Yesus. Ritme hidupnya apa? You need to be aware of His presence and be in His presence. Bukan cuma ibadah di ibadah Sabtu Minggu, tetapi every day. And this book, day to day, will teach you, will make you to humbly come to God, menerima invitation from God to solitude and silence. From 2 minutes to 3 minutes a day, to 4 minutes, to 5 minutes, to 10 minutes. And Anda just be still, Mazmur 37:7a, berdiamlah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Nantikan Dia ngapain? To arrive, to fill you again, to walk into the work by His hand, to transform you. Karena untuk berubah karakter itu transformasi dikerjakan oleh kuasa tangan Tuhan. Karena Dia hadir. Karena kita badannya bait Allah. He is doing a work. Filipi 2 ayat 12-13. Allah, aku berdoa kata Paulus supaya kamu tuh senantiasa taat. Apakah aku hadir atau aku gak hadir? Bahkan waktu aku gak hadir lebih taat. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan. In English ya. For God it is God who both do His work and His good pleasure. So work out your salvation with fear and trembling. For it is God who both do His work and His good pleasure. Work out what He is working in us. So God dwelling in us is working in us to be present to other people through us. Jadi transformasi itu tujuannya
di mana Allah bekerja diam di dalam kita, firman-Nya dalam kita, kita di dalam Dia, Allah Bapa Yesus tinggal dalam kita. Cuman satu tujuannya, so other people can experience His love, His peace, because He's inside of you. Keselamatan bukan untuk diri sendiri, keselamatan is for everybody, for other people, so they will experience Jesus through you. Makanya kita utusan Kristus. Nah, sekarang kita mau lihat di sini bahwa ada problem yang paling utama, and I experience myself, tapi ini sebelum pandemi ya, di mana dalam proyek kesibukan, proyek program gereja, sampai saya itu nggak piara diri, saya nggak jaga diri, saya tuh kerja udah lewat boundary, yang namanya orang mesti kerja 8 jam terus tidur 8 jam, nggak ada. Selama ada sinar kayak begini, ya kerja terus. Saya udah nggak tahu tuh jam 1 pagi, jam 2 pagi, udah nggak tahu. Orang telepon teriak-teriak, histeris minta tolong, nggak tahan hidup, saya layani. Mendadak mesti orang dibawa ke ICU, serangan jantung, saya juga keluar ke rumah sakit, doain, temenin keluarganya yang menderita, yang sedih, kuatin mereka, sampai nggak tidur. Sampai 2013, 14, saya kena penyakit yang namanya autoimmune disorder, which is rheumatism arthritis. Mana badan saya tuh bisa bengkok-bengkok dan gak ada obat bisa menyembuhkan. Paling cuma dikasih painkiller yang kelas berat, yang akan merusak semua organ tubuh yang lain. Praise the Lord, karena kasih karunia-Nya, penderitaan itu, sakit itu bikin saya ingat Tuhan lagi. Yang saya ingat adalah, kayaknya aku udah banyak meninggalkan waktu yang biasa 4-5 jam menyembah, berbahasa roh, masuk hadiratnya, baca Alkitab, study the word, tuh kayaknya udah mulai berkurang loh. Dari 5 jam ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1, 1 ke setengah jam ke 15 menit. Have I left God, sumber hidupku? And walaupun kayak disadari gak langsung bertobat loh saudara-saudara. Tetap yang ngegas, karena ada tuntutan tugas. Tuntutan di kerjaan, di handphone. Itu bahaya tuh. Saya mesti puasa handphone. Sampai kalau autoimmune disorder itu manifestasinya macam-macam ya, bisa ke kanker, bisa ke lupus, bisa ke sakit tulang lah, bengkok lah, you name it. Enggak semua sama bentuknya. Kayak sakit jantung lah, liver lah, semua itu autoimmune disorder. Sel makan sel. Terus tambah lagi COVID, kan gila kan namanya, itu namanya comorbid, you know. So saya mempelajari bahwa problem waktu saya sampai sakit itu, saya ngalami yang saya sadar di 2015, burnout. Nah, di Google ada psikolog Indonesia yang mengajarkan kepada masyarakat what to do di tengah-tengah kalian mengalami tekanan pandemi COVID-19. Karena banyak yang hilang kerjaan. Banyak yang gak bisa lagi ke kantor. Tapi mesti dapat gaji. So mereka tetap kerja, sungguh-sungguh, bahkan dimonitor sama HRD-nya. Gak boleh absen dari kameranya. Kamera mesti on terus zoom-nya. Oke. Tapi keluarga mesti hidup kan. Anak mesti bayar uang sekolah kan, walaupun sekolah from home. Nah, walaupun through Zoom. So ada tips kerja dari rumah agar Anda tidak berakhir ngalami burnout. Burnout syndrome itu gejalanya kayak apa sih? Nah, gejalanya Anda fatigue, secepat sekali emosional, cepat sekali lelah, tapi lelah mental. Oke, angkat pensil aja berat rasanya, bangun tidur aja mesti geret badan. Kalau Anda udah kayak gitu, be watchful. Supaya tidak seperti itu, nah look at this, number 1. Buatlah batasan jam kerja di rumah. Mentang-mentang kerja di rumah pakai celana pendek, pakai selop, nggak berarti Anda bisa punya the whole day being in front of the laptop. The whole day in front of the iPad. No. You still have your wife. You still have your husband. You still have your children. You still have the kitchen. You still have the dining table. You still have your bed. Anda butuh tempat tidur. Anda butuh makan. Anda butuh olahraga. Anda butuh berteman. Anda butuh main sama anak-anak. Anda butuh belajar Alkitab. Life is ada ritmenya. And you need to find your own rhythm. Nah, yang kedua, lakukan aktivitas lain yang positif. Yang ketiga, beritahu dong kondisi Anda itu kepada keluarga Anda. Be vulnerable. Jangan keep it to yourself. Jangan isolasi mandiri tanpa kena COVID. Kalau Anda isolasi mandiri tanpa COVID, Anda sedang bersama setan. Karena setan akan condemn you.
Oke. Yang berikutnya, share with your family, oke? Ubah pola pikirmu. Udah, ini zaman COVID udah beda nih, nggak sama lagi nih. Dulu nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Dulu bisa berteman, pernah bisa pelukan, apa kabar. Sekarang jaga jarak 1-2 meter. Karena bisa nular pakai droplet. Sekarang udah nggak pakai droplet, pakai udara, di udara virusnya. Sehingga satu keluarga, one family cluster can be totally isolated because of the pandemic COVID. Mereka semua ketularan. Semoga orang tuanya sehat. Buat perencanaan kerja yang jelas dong. Make your schedule clear, semakin agenda diatur. Berapa jam di Zoom, berapa jam sama keluarga, berapa jam sama Tuhan, berapa jam belajar Alkitab, berapa jam sama Komsel, berapa jam main sama anak, berapa jam belanja ke supermarket, berapa aja kita mesti siapin makanan, mana yang mesti di freezer, mana yang tinggal dimasukin microwave, apa mesti fresh masak tiap hari. You know, bagaimana Anda mesti pimpin Komsel Anda, how do you prepare yourself? Life is getting busier, bukan semakin relax. Nah remember, kita punya model lah, yang jadwalnya padat tiap hari, tapi nggak pernah burn out. Buat perencanaan, lakukan kegiatan yang menyenangkan. Ini dari seorang fisiater atau fisolog, bukan fisiater ya, fisolog, namanya Bella Persada. And you know, saya melihat nasihatnya dia, sama ya, sama nilai Kristen. Nah, kita lihat. Ini mentor saya, Peter Scazzero. Dia berkata seperti ini. Burnout means you are giving out something that you don't possess. Jadi Anda nggak punya apa-apa, tapi Anda mau ngasih. Nah, dia berkata gini, burnout is when we have nothing to offer anyone due to exhaustion. Karena udah keletihan, udah kecapean. Burnout symptom means you are living a life that God doesn't even give to you to do. Tuhan aja nggak nyuruh, Anda lakukan. Burnout ini artinya Anda you give too much, you give care more than your body can give. Kenapa? Karena Anda gak pernah kasih care ke diri Anda. Satu guru yang bagus sekali mengenai kehidupan rohani supaya menjadi serupa Kristus, guru yang hebat ini satu namanya Parker Palmer. Dia ngomong kayak gini nih, burnout is a state of emptiness to be sure, but it doesn't result from giving everything you have. It merely reveals the nothingness from which I was trying to give in the first place. Burnout ultimately reveals your nothingness. Okay? So burnout is giving cares to others than more than we give care to ourselves. Anda ingat ya hukumnya, Anda nggak bisa memberi lebih daripada apa yang Anda terima. Ya kita tangki bensin kosong masa mau ngasih bensin. Okay? Now burnout ini will cause many things. Marriage destroyed, depression, losing job, moral failure. Ya akan terjadi ini. And gembala dari gerejanya Peter Scazzero ngajarin kayak gini. The very core reason kenapa kok orang itu bisa burnout, kita bisa burnout. Because we only know the only way to work is work hard. Kalau nggak kerja keras rasanya tertuduh nggak suci, nggak mengabdi ke Tuhan. Wrong thinking. God knows ini badan perlu istirahat. Kalau memang nggak perlu istirahat, buat apa dia kasih hukum? Hormatilah hukum Sabat di 10 perintah Allah. Satu hukum keempat. Tapi ayatnya tuh sampai 4-5 loh. Berarti kan Tuhan menekankan hukum Sabat. What is the problem with the world today? No rest. Everyone is to want to be rich, to be somebody, to be influential. Tapi dengan cara yang nggak benar. So, apakah Anda tahu? Your life is a gift to somebody. Giftnya itu siapa ke somebody? You. Because we are the one who's supposed to be like Jesus. Kita yang mestinya menyampaikan kasih Kristus. Anda adalah karunia bagi keluarga Anda, tempat kerja Anda, dan gereja Anda. Nah, saya mau tutup dengan ini karena waktu yang sudah habis. Parker Palmer mengajarkan seperti ini. The antidote daripada burnout namanya self-care. What is self-care? Self-care is never a selfish act. Kalau di dunia namanya me time. So self-care is never a selfish act, but is simply a good stewardship of the only gift that I have. And the gift I was put on earth to offer others. Jadi siapa gift itu? You and me. Kalau kita yang rongsok, mana bisa menjadi berkat? Nah, untuk itu kita akan lihat bagaimana message ini keluarnya dari Markus 6 ayat 30-32. Let's read.
Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. So mereka habis diutus dua-dua tuh pulang. Setan pada keluar loh, orang sakit sembuh. Lalu Yesus mendengar itu, lihat responnya. Dia berkata, mari yuk ke tempat yang sunyi, solitude, supaya kita sendirian dan beristirahatlah. Yesus aja butuh istirahat dan tahu kita semua butuh istirahat. Istirahat, para hamba Tuhan istirahat. You need rest. Otherwise God cannot walk through you and in you and through you. Dan kemudian sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan aja gak bisa. Okay? So why did Jesus ask this? Nah ini sebagai penutup ya. Because Jesus sees something is coming yang the disciple don't see it. Jadi apa sih yang Yesus lihat yang muridnya gak lihat? Krisis burn out. Mana Anda terus memberi padahal Anda gak pernah diam untuk diisi sama Tuhan. Yang ngisi Tuhan Bapak Ibu sekalian. Memberi, melayani dari tangki emosi dan rohani yang kosong. Dan sudah kosong bertahun-tahun karena harus sibuk melayani Tuhan. Itu kudus. Wrong thinking. Oke, sebagai konklusi. 3 hal alasan kenapa kok Yesus minta mereka ke tempat sunyi sendirian untuk istirahat seketika. Ada kata immediately lah. 3 hal ya, ini sebagai konklusinya ya. 1, kalau mereka kecapean, non-stop melayani terus, mereka bisa mati loh. They will die karena kecapean. 2, they would have stopped following Jesus karena kebanyakan jadwalnya padat sampai urusan pribadi, urusan keluarga tidak teropeni. Makanya menjadi preacher's kid nggak gampang lah. Because sometimes you don't get Billy Graham, putri sulungnya itu yang nomor 1 berontak dan murtad lah. Hidupnya kacau, mabok segala macam. And you know why she wrote the book? If only I have my father's time. Waktu bapaknya jarang ketemu anak-anaknya dan istrinya. And the daughter suffer. Buat apa memiliki seluruh pekerjaan di dunia tapi kehilangan nyawamu? Number 3, they would have become addicted to their work. Mereka akan kecanduan pekerjaan itu. So my closing is, be a Christian yang bisa memberikan hadirat Allah, kasih Kristus, damai sejahteranya. Sebagai utusannya, jangan bawa panik stres waktu Anda jadi utusan Kristus. But bring peace to whoever you are meeting today. Okay, and Saint Bernard Clairvaux memberikan penjelasan seperti ini. If we are wise, you will show yourself rather as a reservoir than as a canal. For a canal spreads abroad water as it receives it. But a reservoir waits until it is filled before overflowing, and thus communicates without loss to itself its superabundant water. In the church at the present day, we have many canals, but few reservoirs. Saya tinggalkan pesan ini kepada kalian. Intinya ngomong gini, jangan jadi Kristen kayak selang, saluran saja. Kalau saluran disambung ke keran, hanya nyalurkan air, tapi setelah itu disalurkan, selangnya kering. Jadilah dam, reservoir. Reservoir itu ngisinya pelan. Tapi kalau penuh meludak, meluber-luber. Dari dalam hati kita keluar aliran-aliran air hidup. Be the reservoir of God's love and peace di dunia yang banyak tekanan ini. Thank you so much. Let's pray. Bapa kami di surga, aku meteraikan pesanmu hari ini. Biar gerejamu menjadi jawaban bagi dunia yang sedang panik, ketakutan dengan krisis global pandemi COVID ini. Krisis ekonomi mendunia Tuhan. Krisis ketakutan mati mendunia. Rumah sakit kepenuhan, peningkatan pasien COVID. But Lord, those who have Jesus, those who know the Lord, they shall do exploit. Nah, biar kasih-Mu melalui kami datang untuk solitude and silence sebagai ritme hidup yang baru semenjak COVID-19 ini sah dinyatakan global pandemi. Kami tetap berdiam di kaki Tuhan. Satu hal yang kurindukan, diam di rumah Tuhan. Untuk menerima hadirat-Nya, mengalami kenikmatan dari hadirat-Nya. And being transformed.
So we become salt and light to the world. Bless all the churches in Toronto, BIC Calgary, BIC Vancouver, GBI Toronto. Bless your people, your sheep, Lord, because you love them beyond all else. To you belong the glory. In your name, Jesus, we pray. Amen. Tuhan berkati, selamat melayani sepanjang minggu ini, melayani Tuhan by being with Him. God bless you. Sampai jumpa lagi.